Qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Amma ba'du. Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Patibura Farhan LCMA, Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Hakim SHMH, Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus beliau ini adalah ABRI. Mungkin penasaran kalau yang bilang ABRI. ABRI itu singkatan daripada Asesor Basnas Republik Indonesia. ABRI. Beliau asesor, dia keliling Indonesia, beliau ini. Untuk apa? Untuk mentraining para pengurus-pengurus Basnas di seluruh Indonesia, terutama sekali Indonesia bagian timur. Baru-baru ini baru kembali beliau dari Stanusi Mekah, juga berjalan ke Mekah mandiri. Nah itu mandiri. Jadi termasuk alhamdulillah sukses. Lalu setelah kembali dari Mekah, beliau langsung ke Makassar untuk mentraining para pengurus Basnas provinsi seprovinsi di Makassar. Alhamdulillah beliau juga kembali dengan selamat. Bapak Camat Gunung Sari, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Babinsa Sport, Al-Mukarramun, para tuan guru, pimpinan pondok pesantren, sempat yang paling dulu hadir dalam hal ini Al-Mukarram Tuan Guru kita, Tuan Guru Abdul Hadi. Beliau adalah, kalau mungkin adalah termasuk senior daripada IKABA, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Islahuddin, termasuk juga Tuan Guru Suhaili, Dr. Andus Zakaria Said, termasuk juga senior. Tuan Guru Zaini SH, termasuk senior di IKABA. Kemudian banyak juga yang double status. Di samping dia pengurus IKABA, juga mantan daripada pengurus Palahi, ketua Palahi dan sebagainya. Nah, kita bersyukur banyak yang sudah S3, yang laki ya. Kalau yang perempuan ini belum kelihatan, masih dalam proses. Yang perempuan alumni Pondok Pesantren Al-Alimi masih proses untuk menjadi master atau menjadi doktor. Jadi walaupun perempuan harus berani. Keberanian itu akan dapat mungkin kita lapang jalan untuk kedua prestasi. Ketiga adalah kolaborasi. Barulah yang keempat adalah kreasi. Ini untuk membuat orang jadi maju. Ini kita ikuti apa yang seringkali kadang-kadang diungkapkan oleh Tuan Guru Dr. Patibura Rahman. Maaf, saya sekali salah. Jadi bila perlu, kita ini adalah harus punya mimpi. Artinya jangan mimpi baru diwujudkan, tapi mimpi ini harus sampai diimpikan. Jadi harus punya mimpi. Kalau tak punya mimpi saja tidak punya, berarti dia tidak punya raja. Khauf pun tidak punya. Makanya dalam apapun itu raja, khauf itu perlu ada. Tubuh burung itu bagian hub, bagian cinta. Cinta tanpa didukung oleh harapan dan kekhawatiran, dia akan mandul. Dia hanya mengandalkan cinta, tapi tak punya raja, tidak punya kekhawatiran. Tapi selama ada raja, ada kekhawatiran, ada khauf, maka lihat
bagaimana kisah cinta kontroversial daripada Zulaikha. Dia sangat-sangat gigih memperjuangkan cintanya. Sampai 75 ekor unta membawa perhiasan emas, inten dan berlian untuk membiayai setiap orang yang memberitahu dia tentang Nabi Yusuf. Langsung dikasih emas 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo. Padahal satu ekor unta itu bebannya paling tidak 350 kilo. Bayangkan kalau kali 70 berapa ton emas, inten, berlian yang dihabisi oleh Zulaikha sekedar untuk mengongkosi orang-orang yang beritahu dia tentang Zulaikha. Akhirnya walaupun dia sudah menjadi perempuan yang tua bangka secara fisik material, tapi cintanya tetap 17 tahun. Karena apa? Dia punya raja, dia punya harapan, tak pernah putus asa. Itulah sosok perempuan yang sukses memperjuangkan cintanya. Akhirnya manusia paling tampan sedunia bisa dijadikan menjadi suaminya, yaitulah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka oleh sebab itu, kepada yang perempuan yang sedang jomblo, para alumni, jangan kalian khawatir, perjuangkan cinta kalian mati-matian. Bila perlu orasi, bila perlu nanti dipalahi, harus ada divisi biro jodoh. Ini ketua nih. Pas. Sak astor orang ketua itu. Tadi disampaikan dalam marasinya katanya. Paulun, 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 paulun. Itu ingat baru takari dia sahihatun sahih. Kalau selawat doa itu penggabungan antara bahar khotib dengan bahar tawil. Selawatnya itulah bahar tawil, doanya itu adalah termasuk bahar khotib mustaqilun fa'ulun. Kalau selawat itulah fa'ulun wa fa'ilun. Sedangkan kalau maros pondok pesantren Al-Halim itulah bahar khatib mustaqilun fa'ilun. Kenapa? Mungkin kita seringkali menganggap bahwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah ciptaan daripada seniman-seniman barat. Ternyata yang punya kreasi sebagai bentuk tadinya adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi juga. Untuk mendasari ilmu tasawuf yang akan diungkapkan sebagai ekspresi syair ciptaan beliau, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Tetapi beliau mengatakan apa? Durrun mufasalun asalnya. Durrun mufasalun itu artinya mutiara-mutiara yang teruntai. Do itu adalah Allah, re itu adalah malaikat. Itu. Mi itulah rasul. Sol itu adalah umat. La itu adalah surga. Si itu adalah neraka. Kembali kepada do. Itu kata beliau, ini yang dikampanyekan oleh debu. Saya dengar pada waktu dia wawancara dengan para musisinya Roma Irama. Roma Irama belum tahu pada waktu itu bahwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah merupakan hasil karya juga daripada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang hidup pada zaman tabi'in. Tetapi karena beliau itu kalah dalam mempertahankan perbedaan persepsinya tentang isi marifat dengan muridnya yang paling pintar adalah Imam Sibawai tentang isi marifat. Kalau beliau Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi mengatakan isi marifat yang paling marifat adalah isim domir, sedangkan Imam Sibawai mengatakan yang paling marifat itu adalah isim alam. Sama-sama tidak mau mengalah antara sang guru dan murid. Akhirnya pada sebuah pagi setelah salat subuh,
beliau Imam Sibawai datang kepada Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi. Assalamualaikum ya Syekh, kata beliau. Waalaikumsalam, man bil kharib. Ana ya Syekh. Ana man, ana ya Syekh. Ana man, ana ya Syekh. Jadi tak paham dia. Karena apa? Para ulama mengatakan Arabul Ma'arifi adalah dhamir menurut versi daripada Imam Khalil. Tapi menurut Imam Sibawai Arabul Ma'arifi al-alam. Karena apa? Dia bergacu kepada lafaz Allah, merupakan lafaz yang paling pertama. Akhirnya apa? Ana tilmizuka Sibawai ya Syekh. Saya ini adalah murid engkau Sibawai. Barulah Imam Khalil mengerti, dan baru pada saat itu dia mengaku betul kalau begitu isim alam Arabul Ma'arif. Setelah itu tidak ngajar dia Imam Khalil. Ternyata dia apa? Dia berkeliling ke daerah itu sampai menemukan teori-teori ilmu arut. Yang paling utama, dia ke puncak gunung. Ternyata di puncak gunung itu ada satu tempat yang datar. Di situlah dia terinspirasi. Lam ara ala zari jabalin sama kakak. Aku tidak pernah melihat di puncak gunung ada seekor ikan. Inilah dari asal usul dari madhun taktiknya. Lam ara ala zari jabalin sama kata. Lam adalah buat apa? Sababun khafi, ara sababun sakil, ala watak majmu, zahri watak makruh. Jabalin adalah fasilah sugro, sama katan adalah fasilah kubro. Dari situ beliau melahirkan lamaat suyukunan, telah berkilat pedang saya, kata daripada Imam Khalil. Saya pakai apa? Saupatak lamanian. Sama dia ni. Lama aksi kuda itu sama dengan saupatak lamanian. Kalian berdua akan tahu siapa saya. Sama dia. Sama-sama 10 yang disebut dengan huruf taktik. Nah, ini adalah sebagai apa pembaruan daripada do re mi fa sol la si do yang telah ditemukan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sampai beliau itu dapat merumuskan sebanyak 15 bahar. 15 bahar. Bahar yang pertama, bahar tauhid, bahar yang terakhir, bahar mutakarib. Kemudian ada muridnya yang sangat pintar pada waktu itu, menambah dia menjadi satu bahar lagi, menjadi 16 bahar, yaitu bahar mutadarik. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Bisa menjadi fa'ilun, 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 fa'ilun. Itu yang mutadarik sebagai sambungan daripada bahar mutakarib. Kalau mutakarib Fa'ulun, 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 fa'ulun. Makanya selawat-selawat itu semuanya selawat do'ayah yang tersusun dalam bentuk nazam, semuanya adalah dari ini, kelahiran daripada ilmu arut itu. Di dalam Masaruna itu sekarang sebanyak 29 banyaknya. Sebanyak 29 itu dengan bahar berbeda-beda. Dengan bahar berbeda-beda. Hanya satu yang tidak pakai nazam, yaitu adalah selawat Mafatihul Kunuz. Itu tidak pakai nazam. Yang pakai nasar itu selawat Mafatihul Kunuz ini.
Nah ini yang saya katakan kepada para santri, kalau kalian orang hadrahan, kalian harus selawatan. Kalau orang hadrahan, kalian selawatan. Karena selawat itu, jangankan kita ingat kepada Allah waktu membacanya, dalam keadaan tidak ingat saja kepada Allah kita baca selawat, maka gunung yang terbesar di dunia, mana itu yang terbesar? Itu pakai membandingkan baca satu selawat sambil main-main, dia akan lebih besar daripada gunung itu. Kalau kita baca dia dengan ingat kepada Allah, hadir qalbi dalam kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan fadilah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali Allah yang tahu pahalanya. Selawat itu kalau kita baca dengan hadir hati, maka oleh sebab itu boleh pakai gendang. Gendang itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada apa? Ekspresi Banu Najjar ya. Dulu pada waktu di Mekah, saya mungkin seringkali juga ceritakan ini. Untuk mengambil mikat dari Sulaimaniyah pergi ke Tanaim, tiba-tiba saya naik di sebuah taksi. Kebetulan taksi ini dia bilang apa? Begitu saya naik, dia bilang kullu su'ara'i finnar illa abna'un najjar. Semua penyair itu adalah akan jadi penghuni neraka kecuali abna'un najjar. Abna'un najjar itu adalah yang menyambut Rasulullah pada waktu Rasulullah berhijrah ke Madinah. Beliau itu disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu terus diulangi oleh Abdul Najjar ini. Nah, akhirnya saya jawab beliau dengan sebuah hadis Rasulullah yang menyandung dan syair. Apa katanya? Inna fi syairi la hikmatan. Sesungguhnya dalam syair itu ada hikmah. Hikmah itu artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah pada waktu dia hijrah dibacakan syair oleh Ali bin Abi Thalib. Di situ ada dua bait. Bahkan pada waktu dia menyelamatkan Malik bin Surakah daripada keterpurukan pada dijepit kudanya pada saat akan menebas Rasulullah, Surakah pun membaca syair di hadapan Rasulullah SAW. Memang di dalam Al-Quran dikatakan apa? Asyu'ara'u yattabi'umul gawun. Para penyair itu akan diikuti oleh omong kosong. Karena apa? Menjadikan syairnya untuk menjilat para pejabat, para pemimpin untuk dapat uang. Tapi kalau Rasulullah SAW, berapa laksa kata yang kita gunakan untuk menyamakan Rasulullah SAW tidak akan pernah sebanding. Makanya saya sering mengatakan kata-kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Kalau anta syamsun, anta badrun ini itu terlalu kecil untuk menyamakan Rasulullah, terlalu kecil. Kalau anta nurun fauqa nurin cocok, tapi kalau matahari dibandingkan dengan Rasulullah, betapa kecilnya matahari itu. Kok ini berarti menurunkan, itu tanazul jadinya Rasulullah, turun. Makanya di selawat Barqul Khatib itu saya cantumkan di sini adalah di selawat At-Tafsir yang menjadi mukadimah semua materi dalam kitab At-Tafsir itu. Di situ adalah Samsus Sumusi Anjumi bil bayani. Samsus Sumusi, matahari daripada sekian laksa matahari Rasulullah itu baru cocok. Jangan hanya satu. Anta Samsun, anta Badrun. Apalagi kalau Badrun itu kalau planet dapat sinar pantulan daripada matahari, baru dia bisa bersinar. Itu dipergunakan untuk menyamakan Rasulullah, terlalu kecil. Terlalu kecil itu. Ya, tapi kalau ini merupakan hasil karya daripada ulama terdahulu, kita tetap menghormati. Tetapi apa? Kita tidak boleh terpaku dengan itu. Kita harus waktu-waktu jadi mubtada. Jangan jadi habar saja. Ini pengurus-pengurus sekolah ini harus jadi mubtada. Jangan hanya jadi buah habar. Kalau dari mubtada, walaupun jadi mubtada muakhar silahkan. Jangan hanya jadi mubtada itu apa jadi habar. Kalau jadi habar lengkap saja.
menjadi mubtada. Pesantren yang dulu telah mengorbankan beberapa santri untuk merebut kemerdekaan ini, sekarang mau dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Kenapa tidak menjadi fa'il atau mubtada paling tidak? Nah, oleh sebab itulah para alumni Pondok Pesantren Al-Halimi tetap ingatkan itu ya, ingatkan. Alumni bersatu, alumni bersatu, alumni bersatu untuk maju. Di situ intinya harus tersebut. Pak Ulun, 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 Pak Ulun. Nah, sekarang kita kembali kepada beliau, Tuan Guru Abdul Halim. Ya, ajarannya saja yang kita ingin ungkap. Niki sanadnya dari Al-Makullah. Ini kan Tuan Guru Haji Mahmud yang ini guru Al-Quran dulu beliau itu. Nabi bahasa beliau ini orang balok lain. Jemaah di sopok waktu gena bercampur rakat bidang timpal ting begang. Sulit nebus bedayang rakat bidang timpal ting begang. Lalu harus lek saat lo berpegang lek kalam ini jadi penulis kan lain ini. Jadi penulis kalam ini kait banyak kalam ini. Tapi anu hidup ini dia jadi penulis lain. Jadi lama datang masa itu tahun lalu bercampur dengan pegang timpal rekat bidang harus berpegang teguh lek kalam ini si bidang ini kan ya bidang enggak memang maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Nah, untuk mengetahui Al-Quran maka hadislah isi jari alat yang tunggu untuk memahami Al-Quran, karena salah satu fungsi hadis adalah untuk mensyarahkan Al-Quran. Untuk paham Al-Quran, hadis yang tunggu membutuhkan para ulama secara musalsal, secara tasalsul. Anda sampai kena dan Nabi man laisa lahul isnad la qala man syaa ma syaa. Kalau lang isnadu la qala man syaa ma syaa. Lamun menarik sanad ilmu niscaya benar pintar dan raus. Nah, sehingga beliau sanad ilmu ini lah seringkali mencampur adukan antara rekat bidang timpal tain bagang. Sehingga beliau sanad ilmu ini pintar memang raus. Ulama Mesir mengatakan apa ini? Malam yata'allam takallam. Dengan sejenis belajar untuk mencari sanad, niscaya benar buat berarti raus pintar memang raus. Lalu cara bahasa Pak Israel Al-Makullah, guru tafsir UIN lain itu, ya debat kusir itu, debat kusir. Artinya debat kusir ini adalah nilai profesional dalam berdebat. Kemudian yang nanti ngandelan urat belum, akhirnya saya sedikit ngakalan yang menang. Sampai yang ceritaan kembali ini arah lain sokok kusir Cidomo ini. Arah dagang es ya. Akhirnya terlawan nih, kusir Cidomo ini. Bahkan kusir Cidomo ini, es gitu. Nggak ada es, kita harus beli es. Terbaiklah es. Antong tangkaan, jauhnya gelas tangka es ini. Ada yang jauh ya. Dan yang jauh, dari tahun beli, aduh caurnya, penyamannya, beluluknya. Wadah buat segini, kedua orang ini. Kedua orang nih, cukup sering. Ada tadi terus, banyak es, bilang kau beli es di sini. Aku kan hanya beli es doang. Maka perbedaan, dia mau berangkat beli. Asal kalah waktu dengan es. Nah ini termasuk ialah dengan debat kusir separani, artinya profesional dalam berbicara. Lagu hebat, jadi mendengar hal yang macam ini.
Dan kalah, bukan karena dia tahu bukan dan kalah, bukan dan menang. Tahu kalah di menang doang dia tahu. Kali dia tahu, nah ini kira. Si paradigm retorika ini, lalu di dalam ilmu mantek ini sufisme, si paradigm sufisme. Sufisme ini lah melahirkan filsafat retorika. Kita umat Islam Turki kalah-kalah doang berperang. Akhirnya ialah maju nanti mau menang lain ini prajurit Islam lalu sangat sudah liberal ia sinyalin azan nggak bahasa Arab lalu bahasa Turki sin azan ini karena memang kan Turki ini ya berbeda lamun itu kan sebutkan sesuai dengan huruf berbaca Erdogan enggak Ridwan. Oleh sebab itu harus Arab, alumni al-alimi, lalu kuliah di Turki. Ini sini ini harus berani tang. Enggak bisa betul balik. Berani tang. Dia takut. Lalu karena kemampuan Australia, Ustaz Sibawai kamar deh. Australia Ustaz Sibawai termasuk jadi musik tarekat. Ustaz Sibawai. Australia tahun S2. Nah, alumni sini silahkan ke Australia. Makin ini wara alumni di Amerika, nanti itu Amerika. Kita pondok pesantren Amerika, siapa di Jepang, ada berangkat di Jepang, akhirnya minat pondok pesantren di Jepang. Itulah alumni bersatu untuk maju itu. Lalu ini tetap tidak lupa kalam. Karena kalamnya lah isi tebus tebedayan. Oh ini pegang nih. Ini akhirnya kira-kira beli angin pegang dibandingkan jadi yang sebenarnya perkat daripada yang pegang. Lalu karena ya bercampur aduk kente rekat kain pegang ini terkalah rekat si kain pegang. Nah itulah filosofi daripada beliau. Yang kedua, Nabi karena beliau ini halim, sangat bijak, sangat bijak. Beliaulah sumber filosofi Nabi ini. Empat baru air nyereng kangkung pilah. Empat baru air nyereng kangkung pilah. Kalai dan duit dengan kangkung hampir selaku dan ambu milai pondok pesantren al-alimi. Sini dan ini ya jadi dagang kangkung doang. Ya dagang kangkung doang. Ya dari berani ada ustaz lain. Paling jadi suruh dagang kangkung coba nih. Ya ini lain lagi. Kemudian dagang kangkung memang kenyataan waktu ini kan tapi karena perubahan zaman kan. Setelah menjadi dagang kangkung lontu. Tapi makna daripada